Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sunnah-sunnah mandi wajib. Hal-hal apa saja yang dianjurkan saat kita mandi wajib. Dan di sini Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala mengatakan, wa sunanuhu khamsatu asya', dan sunnahnya ada 5 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah. At-tasmiyah artinya adalah mengucapkan basmalah. Dalam beberapa hadis yang menyebutkan kewajiban tasmiyah. Sebenarnya tasmiyah artinya lebih umum. Tasmiyah itu adalah menyebut nama Allah Azza wa Jal. Tapi dalam urf, dalam tradisi fikih, dalam tradisi hadis, yang dimaksud dengan tasmiyah adalah mengucapkan bismillah. Bahkan para ulama mengatakan la yaqumu ghairuha maqamaha. Lafaz yang lain, redaksi yang lain tidak bisa menggantikan bismillah ini. Karena meskipun namanya umum, mengesankan penyebutan nama Allah semuanya, namun urf sudah mengkhususkannya. Tradisi ilmiah, tradisi hadis, tradisi fikih sudah mengkhususkannya untuk arti mengucapkan basmalah. Jadi maksud dengan tasmiyah sebelum mandi adalah mengucapkan basmalah. Dan kita mengetahui bahwasanya basmalah itu dianjurkan untuk diucapkan di banyak kondisi. Karena dia berisi isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, meminta pertolongan dengan nama Allah Azza wa Jal, agar kita bisa mendapatkan kekuatan, bisa menjalankan apa yang sedang ingin kita lakukan dengan baik. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Maka pada umumnya basmalah dianjurkan dalam semua kondisi, dan mandi adalah taharah. Kita mengetahui sebagian ulama bahkan sampai berpendapat wajibnya mengucapkan basmalah sebelum wudu. Maka dalam mandi juga demikian. Dalam mandi juga disunahkan untuk mengucapkan basmalah sebelum kita memulai mandi kita. Dan yang selanjutnya adalah wudhu'u qablahu. Sunnah yang kedua adalah berwudu sebelum kita mandi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang sifat mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Tsumma yufrighu bi yaminihi 'ala shimalihi fayaghsilu yadayhi." Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau memulai dengan mencuci tangan, kemudian beliau menyiramkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau. Kemudian beliau mencuci atau membersihkan zakar beliau, membersihkan kemaluan beliau. Thumma yatawadda'u wudhu'ahu lis-shalah. Kemudian beliau berwudu dengan wudu beliau untuk salat. Beliau melakukan wudu sebagaimana beliau wudu untuk salat. Ada 2 sifat di hadis Maimunah, disebutkan beliau wudunya runtut, dengan mulai dengan wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan beliau mengakhirkan kaki setelah mandi. Jadi beliau memulai dengan wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian beliau mandi dulu, mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh, baru kemudian setelah selesai mandi beliau baru bergeser kemudian mencuci kedua kaki beliau. Jadi sifat ideal mandinya Rasulullah SAW adalah dengan berwudu dahulu. Yang ketiga, Abu Syuja' Al-Asfahani mengatakan, wa imrarul yadi 'alal jasad, mengusapkan tangan ke seluruh anggota tubuh, menggosokkan tangan kita ke seluruh anggota tubuh kita untuk meratakan air. Ini hukumnya sunnah menurut madhab Syafi'i, karena semua hadis-hadis yang menjelaskan sifat mandinya Rasulullah SAW. Dan Masya Allah, hadis-hadis tentang mandinya Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh para istri beliau, karena ini adalah urusan rumah. Beliau melakukannya di dalam rumah. Maka yang hafal, yang paham adalah istri-istri Rasulullah SAW. Dan yang masyhur dalam bab mandi wajib ini adalah hadis Maimunah, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anhuma, yang menjelaskan sifat wudu secara detail, secara lengkap, yang oleh para ulama disebut sebagai as-sifah al-kamilah, sifat yang sempurna, sifat yang ideal untuk mandi wajib. Dan keduanya menyebutkan ada wudu, tapi di situ tidak ada yang namanya mengusap atau menggosokkan tangan
ke seluruh anggota tubuh. Yang ada adalah mengalirkan air dari kepala, kemudian ifadatul ma' ala jami'il jasad, yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Ya, karenanya kalau orang sudah yakin bahwasanya airnya sampai ke seluruh anggota tubuh dia, maka tidak wajib lagi baginya untuk mengusapkan tangan. Tangan ini hanya untuk membantu sampainya air ke seluruh anggota tubuh. Kalau dia belum yakin bahwasanya air tidak sampai ke seluruh anggota tubuh, dia harus menggosoknya, mengusapnya, atau bagaimana caranya agar air sampai ke seluruh anggota tubuh. Namun kalau dia sudah yakin, tidak wajib lagi baginya untuk menggosokkan tangan atau mengusapkan tangannya ke seluruh anggota tubuh dia. Jadi, menggosokkan tangan atau mengusapkan tangan ke seluruh anggota tubuh ini sifatnya adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i, meskipun dalam mazhab Maliki ini hukumnya wajib. Al-Imam Malik berpendapat ini hukumnya wajib, maka hendaknya seorang muslim juga berusaha untuk menjadikan mandi wajibnya sempurna dengan mengusapkan badan sebisa mungkin, dan itu yang lebih hati-hati insyaallah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.